berkumpul dalam acara mujizat lah buat saya, suatu anugerah Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan saya, juga ujian yang terberat buat saya. Jauh hari saya sehat-sehat selalu. Itu juga tahu saya kerja seperti membagi waktu. Sakit gigi pun nggak saya rasakan. Saya sakit gini mungkin teguran Tuhan juga, karena kadang saya kalau sudah capek tidak berdoa. Samping itu, dalam keluarga saya juga banyak masalah. Kakak sakit, saudara saya sakit, istrinya dia juga sakit. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah kembali dalam Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin bersaksi, memang mujizat Tuhan itu di mana-mana terjadi bila kita benar-benar berseru atas nama Tuhan Yesus. Saya sendiri menjalani di saat saya tidak berdaya karena obat. Pertama saya sakit gigi, 2 hari tidak makan karena keluarga kumpul, cucu kumpul, sibuk masak. Setelah itu badan saya lemas, semua panik karena habis masak kok diam aja. Terus saya masih tahu keponakan saya itu pun sakit. Terus dalam rundingan keluarga inginnya saya, tapi sama adik saya disuruh ke Bu. Maaf, ini memang benar-benar saya alami. Habis maghrib saya digendong keponakan saya dibawa. Di sana cuma dicek darahnya tinggi, tapi lainnya nggak tahu. Disuruh masuk rumah sakit, tapi saya nggak mau. Saya selama 60 tahun tidak pernah minum obat, juga tidak pernah berurusan dengan dokter. Bisanya cuma berdoa, itu aja. Setelah itu saya diberi obat warna 4, tapi saya nggak tahu obat itu. Mungkin kalau secara manusia itu pertolongan karena sakit, tapi rencana Tuhan lain dengan rencana manusia. Setelah saya minum, saya tertidur, tapi nggak bisa tertidur, gelisah. Mungkin karena saya tidak berdoa kali. Mau bangun nggak bisa, geser ke sini nggak bisa, geser ke situ nggak bisa. Terus saya teriak nangis seperti orang mati tapi nggak mati, badan nggak bisa digerakkan. Ya Tuhan, ujian apa lagi? Bisa saya cuma nangis. Adik yang suruh sama saya cuma udahlah nggak berdoa. Kalau memang ini ujian yang terbuat-buat, sampean terima aja. Suatu saat mujizat itu terjadi akan pulih. Selang beberapa hari atas rundingan keluarga, saat itu suasana barusan namanya Elsa, ibu Musyrikah, meninggal. Dibawa terapi karena nggak bisa digerakkan sama sekali. Ya seperti mayat hidup, tapi mata itu bisa bergerak. Bangun nggak bisa, makan disuap. Saya gini, ya Tuhan, saya ini mati apa hidup? Kalau saya hidup kok nggak bisa digerakkan badan saya. Sampai tikus itu loh, ninjak saya seperti ditempeleng badan saya separuh itu. Terus rundingan keluarga saya dibawa terapi di Ndero itu, tusuk jarum. Ditanyain obat dibawa ke sana, tusuk jarum itu bilang, Bu, ini obatnya keliru. Ya nggak tahu, yang penting saya tuh dapat obat.
Saya minum keliru pun nggak tahu, soalnya orang melihat obat itu bukan dari resep, dari Google. Warna 4. Bu, ini bisa dituntut loh. Enggak, saya nggak mau. Mungkin ini ujian saya. Nggak mau menuntut, soalnya musuh tetangga sendiri nggak enak, nanti meruntuhkan nama baiknya dia. Nah, setelah itu terapi selama 1 bulan ya nyantar seperti orang kaya. Partisipasi tetangga, ya puji Tuhan ada. Terapi sana 1 bulan ada pemulihan, tapi terus saya menangis dalam setiap malam itu sampai matanya kenapa nangis, nangis kenapa? Jongo, nek bapakku ki ning dhuwur, nek gak tak kangisi aku kok ora diimuk, saya gitu kok. Maksudnya ya awake dhewe iki kan duwe nyawa, sing duwe nyawa Gusti. Nek gak dibengok, ya kalau memang Tuhan tuh memanggil saya siap sekarang. Kalau saya diuji segini beratnya, saya nggak mau berlama-lama. Pernah suatu hari ada bisikan, saya disuruh ngebruk itu loh, truk sebelah saya kan jalan raya, adik saya nangis. Saya kan berdua dengan adik saya, semua sendiri-sendiri, semua sibuk dengan keluarganya sendiri-sendiri. Terus suatu hari saya dalam keadaan menangis tapi berdoa, nggak bisa sujud, bisanya sandar, sampai pingsan saya. Adik saya menangis, udah Mbak, mohon aja. Yang pertama tanpa sadar tuh saya yang pertama ampunan dosa. Secara manusia saya tidak tahu dosa apa yang saya lakukan. Dalam telinga saya tuh selalu bergema, mohonlah pengampunan, kamu suatu akan terjawab. Ya sampai tetangga ke bosan, wong kok njaluk dosa nyun ngapura, lah pripun to? Setelah kuncine wong ngene iku. Tiap hari rumah saya rame orang. Soalnya yang saya tempati itu katanya rumah angker. Ya orang Jawa bilang katanya itu saya itu kena jin. Sering saya ngomel, setiap orang ke situ mesti saya omelin. Ini saya tempat itu. Terus dalam doa saya mengakui bisanya datang cuma doa pagi, kebaktian nggak pernah datang. Karena ya itulah beban membantu saudara. Saudara banyak, cucu di situ. Kalau waktu itu ada PPKM, suasana masih duka. Mama itu meninggal, terus suaminya itu juga kena gagal ginjal. Jadi orang kalau gagal ginjal kan perlu dana. Ya itulah, bisa aku cuma berdoa, mohon Tuhan memberi kekuatan buat Elsa, karena sampai sekarang pun dia baru saya bersyukur pada Tuhan, saya buktikan sebelum mamanya meninggal itu memang kakak saya tidak sakit. Ditunjuk RKK dalam doa, sebelum itu paginya itu ke rumah saya baru kontrak. Tapi nah apa-apanya aku tolong titip Elsa dek fotoku. Lainnya apa tonder, saya bilang gitu. Kalau manggil kakakku sama saudara itu biasa. Tolong jangan yang gereja. Soalnya dia yang gereja alasan tok. Saya kesel, saya memang dari kecil 3 anak yang saya rawat, yang di Jakarta sama ini sama adik saya. Jadi seperti anak menurut sama orang tua. Ya bantu dongo wae lah, saya gitu kan. Kalau Tuhan membuka mata hatinya suatu saat pasti terjadi. Saya juga berterima kasih buat Elsa Maria. Saya sudah menepati janji, kemana mau saya ajak ke gereja, meskipun semenjak mamamu ada baru kali ini terwujud. Puji Tuhan. Yang belum tahu
wujud anaknya. Setiap diajak ke gereja takut, tadi panas mendadak. Nah, suatu saat setelah saya ada perubahan sedikit demi sedikit, yang saya kerjakan tuh kalau bangun tidur tuh apa? Kalau susah bangun, adik saya kan kerja, cuma gini, Tuhan Yesus, selamat pagi. Itu toh, berikan kekuatan. Karena saya tahu masih banyak yang saya emban, meskipun keponakan saya larinya ke saya. Setiap ada masalah mintanya rembukan. Katanya kalau saya memberi saran tuh di kepalanya dingin, tapi kepala saya panas karena sakit. Keluarga kumpul nggak bisa ngasih masak, yang masak adik saya. Nggak, itu juga sendiri merawat anaknya sama suaminya waktu itu sakit, seperti memburu waktu pagi anak, habis itu kerja, merawat anak sekolah, ngantarkan suami cuci darah. Dan sekarang meskipun sudah dipanggil Tuhan, jangan mengenang masa lalu, anggaplah itu pengalaman yang berharga, supaya kita lebih mendekatkan diri dari Tuhan. Selain itu ya saudara, saya ingin bersaksi. Berselamnya hari, saat saya jalan-jalan, ya engkau itu tahu kalau jalan saya itu dikasih seperti pegangan itu. Saya sendiri nggak pernah mimpi ada tetangga saya yang bagian gali makam itu datang ke rumah saya. Iya mbak, ya puji Tuhan, ya ginilah jalannya aja cuma ucapan syukur. Goleknya dukun tapi orang dukun pun begini, kayak sak telur ya. Mbak aku tolong kok mas dia, ngapa? Goleknya sego kucing yang banjir rezeki, aku gitu, lembung gitu. Wes lainnya mbak, lainnya biasanya itu nek isuk wis digawani kresek wong enak. Aku pengen kok menawa tombol. Ya puji Tuhan, dapat 2 bungkus, 1 edel dibuka, nasi ada depan saya makan. Habis doa itu saya bilang gini, iki wis tak pangan mati matur nuwun ya sak kemanggalan. Mbok menawa aku percaya tak iman sing duwe banjir rezeki nyasar ning omahku. Lah orang ini jawabnya apa? Wong edan sembrono ngomong. Ya puji Tuhan, benar itu terwujud. Engkau sama saya taruh waktu saya jalan-jalan. Nggak tahu, waktu papasan dengan saya sama Taji itu, saya tanya, kok maaf ya, kok engkau itu putranya si Jujuwe ya? Bukan, cucunya Sakura. Oh iya, cuma gitu. Lain kali ketemu lagi, saya melihat di dahi mereka keluar sinar. Lah ini orang nggak benar. Terus adik saya gini, ya aja sembrono kenal wong kuwi. Apa tuh aku ora kenal, tekok ngono tok, kono ngakune jarene putrine Sakura, aku ya ora tekok reno-reno tak gitu kan. Terus tanpa sadar saya nggak jalan-jalan. Kok saya duduk di depan, Bu, tak cari, kok nggak jalan-jalan, males saya gitu kan. Terus omong ya, karena saya memang haus doa. Ya puji Tuhan, terima kasih sudah melawat saya, bantu dalam doa. Setelah saya diajak doa, tidur pun saya nyenyak. Doa tanpa ada iman, ada bantuan, kita nggak bisa. Seperti apa ya, tangan satu, kalau kita berdoa bersama, kita boleh dikuatkan iman kita. Setelah itu, saya tuh sampai adik saya gini lagi, nyapa nginget ya ngeluk wong ora, wongnya mampir dhewe.
engko lah ngerti deh begitu kan. Setelah itu adik saya gini, lambe mau cemplung ini terwujud apa tahan saya gitu. Kowe ngomong jarene nek mangan sego kucinge banjir rezeki engko sing duwe banjir rezeki nyelonong ning omahmu mangro mara ning nggonmu begitu kan. Ya kuwi sing duwe banjir rezeki. Ya memang tadi pagi saya tanya, dia kan seperti ngobrak-ngobrak saya, Bu, nanti jangan lupa Bu, jam 4 saya jemput. Iya, tapi keponakan saya sama cucu saya ajak. Iya siap. Terus maaf, tanpa sadar itu saya spontan gini, kok sini dulu. Ya seperti manggil anak kecil gitu. Ada apa Bu? Jujur aja, kok jangan bohong. Apa? Sampai itu apa sih? Punya banjir rezeki, kenapa? Enggak, saya tanya. Berarti kalau iya berarti doa saya terwujud. Kenapa? Tempo hari saya itu pernah minta nasi kucing sama orang. Terus saya celemong ngomong gini, suatu saat sendiri banjir rezeki nyasar nenggonku, dongakne aku, gitu. Saya diginikan, pengedan sampel. Terus melaku awak era iso kok begitu kan. Saya memang betul itu begitu kan. Tanya dong kok tadi panggil saya gitu. Iya kok terima kasih ya, ini maaf cucu saya tadi panas nggak bisa jalan. Mulanya dia nggak akan datang. Terus jawaban saya, udahlah yuk jalan berdoa aja, mungkin dia datang. Kalau dia mau di rumah biar aja kalau begitu kan. Terima kasih. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Ini suatu lawatan yang luar biasa buat kehidupan saya, karena bisa berkumpul dengan saudara-saudara memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya pun nggak tahu kalau di sini ada kebangunan rohani bersama-sama, meskipun yang saya lihat lain tenda, lain ada yang dari GPC, ada yang dari Pak Mugi itu DKJW. Saya masuk itu rasanya dada seru gitu. Ya Tuhan, ini apa lagi? Yang saya tahu ya itu, hati-hati dengan ucapan. Kalau lidah kita sudah ada firman, membaca firman, hati-hati dengan ucapan. Kenyataannya saya sakit itu sudah 2 tahun ya nak ya, benar terwujud itu banjir rezeki masuk rumah saya itu. Terima kasih. Saya setia ya, nggak menjelek-jelekan agama lain, orang lain hatinya. Kalau hati tidak bergerak oleh Tuhan, tidak ada apa-apa. Saya ketemu teman gereja pun enggak, saya suruh masuk, enggak mau masuk. Padahal hati saya, Tuhan, aku tuh ingin didoakan, ingin dikuatkan oleh doa. Selain Bapak, itu Mbak Gito tuh yang sering mendoakan saya. Yang penting bersyukur apapun yang kita hadapi. Suatu saat lawatan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu iman diperkuat. Ya saya gini, ada teman gereja tak ajak masuk, doa nggak mau pagi satu. Terus bener, yang penting harus ditawani. Apa aku ki bawa orang kuat ya Pak Ki. Waktu itu memangnya saya nggak bisa, nggak berdaya, berdiri nggak bisa, pakai tongkat kaki 3. Ya puji Tuhan, itu komosa mungkin gerakan hati, gerakan roh Tuhan, Roh Kudus menaungi. Saya duduk kok celembung di depan saya. Setelah komosa itu pulang, orang-orang tanya, banjir rezeki ngapa Rene? Ya mau rezeki kayak gitu. Padahal saya tuh nangis seperti orang haus minum diajak doa itu. Benar saya bersyukur, karena soalnya kalau saya berdoa menangis kapan Tuhan aku ketemu anak-anakku ngajak doa di sini. Soalnya rumah yang saya tempat itu memangnya
orang bilang angker. Sering saya dengar kalau nggak ada orang itu gede manggil assalamualaikum, kalau nggak gitu kula nuwun, salam rasmo misalnya gitu kan. Kadang jengkel nggak ada orang saya geremeng dewe. Memang setiap hari saya di 2 orang, tapi adik saya kerja sendiri. Waktu saya belum bisa apa-apa tuh cuma adik saya mau kerja, berangkat, masak, terus suruh mengambil sendiri. Gimana bisa ngambil, namanya mati separuh. Terus akhirnya saya, Tuhan kuatkan imanku meskipun perlahan, saya yakin itu pasti. Waktu berdiri itu saya jatuh, diam aja, tanya adik, ngapa mbak, terus maaf, wis, padahal nggak makan, minum tok, nggak bisa berdiri, masih jauh. Ya setelah itu nangis saya, makanku hanya doa. Kalau Tuhan memang memulihkan, aku harus kembali seperti dulu. Memang dulu saya di tempatnya Bapak Sakaria itu datangnya cuma doa pagi, umum pun jarang. Setelah itu mundur, ada COVID itu hilang sama sekali. Sampai saya sakit ini, saya sadar ini teguran Tuhan. Kalau saya masih bisa menghirup udara segar pada sore hari ini hanyalah suatu anugerah buat kehidupan saya, yang kami patut saya ucapkan syukur kehadiran Tuhan. Lawatan Tuhan memang benar, buktinya saya bisa kenal dengan banjir rezeki sendiri, datang sendiri ke rumah. Itu tanpa doa, tanpa bimbingan Tuhan, tanpa lawatan Tuhan. Kalau nggak diutus Gusti, nggak bakal sakit kepanggil ya Pak Musa. Matur nuwun, mari kita sama-sama jangan lupa doa. Dahului segala sesuatunya dengan doa. Meskipun kalau kita pagi atau malam, kadang kita tuh kalah dengan daging, capek. Bangun pagi kadang kalau buru-buru mau kerja ya suka nginjing Gusti Yesus, belum namung ngotot tok, habis itu berangkat kerja. Terus kadang-kadang orang ngotot, kalau nggak mengenal sifat saya ya gini, kok ngedan anggar-anggar kok monopoli. Katanya saya itu sudah stres sakit gini. Padahal kalau kita tahu dalam Tuhan itu sapaan buat orang tua kita ya, bapak kita yang membimbing kita, yang menjaga kita. Yang terpenting jauh segalanya dengan doa, karena hanya itu membuat Tuhan senang. Saya bersyukur bisa di sini sekedar memberi berkat bahwa kita jangan sampai kalah dengan kelemahan iman kita. Matur nuwun datang Gusti, saya matur nuwun.